Komite Pembagian Keuntungan Berkala bagi para pemegang saham portofolio hijau kembali ditegaskan oleh manajemen emiten dengan kode saham KEEN. Emiten energi baru terbarukan PT Kencana Energi Lestari Tbk, di mana emiten ini resmi mengumumkan pembagian dividen tunai senilai 30,13 miliar rupiah untuk tahun buku 2025. Keputusan korporasi ini disepakati dalam rapat umum pemegang saham tahunan setelah perseroan sukses mencatatkan pertumbuhan laba bersih di tengah penurunan pendapatan. Komite Pembagian Keuntungan Berkala bagi para pemegang saham portofolio hijau kembali ditegaskan oleh manajemen emiten dengan kode saham KEEN. Dalam RUU PST yang digelar di Jakarta pada Kamis 4 Juni 2026, perseroan sepakat mengalokasikan dana dividen sebesar 1,68 juta dolar dengan acuan kurs tengah Bank Indonesia Rp17.883 per dolar Amerika. Alokasi tersebut mencerminkan rasio pembayaran dividen sebesar 15,8% dari total laba bersih tahun buku 2025 yang nilainya setara dengan Rp8,22 per saham atau sama dengan besaran dividen tahun lalu. Selain itu, langkah taktis manajemen dalam menjaga perputaran modal kerja juga diwujudkan melalui pembagian sisa surplus keuntungan secara proporsional. Dari total raihan yang ada, pos dana senilai $279.595 akan dicatat sebagai dana cadangan resmi perseroan. Sementara itu, sisa dana segar sebesar $7,13 juta dipastikan akan langsung dialirkan masuk ke dalam pos kas internal guna mendukung seluruh pembiayaan aktivitas operasional dan ekspansi unit bisnis pembangkit listrik ke depan. Meskipun realisasi pendapatan usaha mengalami penurunan dari posisi $37,9 juta menjadi $34,3 juta, efisiensi internal perseroan terbukti tetap berjalan solid. Rapor margin EBITDA perusahaan mampu bertahan kuat di level 52% dengan perolehan nilai real sebesar $17,8 juta. Kondisi fundamentalnya tersebut sukses mendorong laba bersih Kencana Energi tumbuh ekspansif hingga 21% menjadi $9,1 juta dari basis capaian tahun sebelumnya yang tertahan di angka $7,5 juta. Adapun kenaikan profitabilitas bersih ini ditopang oleh operasional kapasitas terpasang pembangkit listrik yang mencapai 69,5 MW dengan proyeksi target baru sebesar 79,5 MW. Sepanjang 2025, total produksi pasokan listrik bersih perseroan melonjak naik 2% hingga menyentuh angka 376 GWh. Kontribusi output tertinggi disumbang oleh fasilitas PLTA Air Putih sebesar 137,6 GWh, disusul oleh lini PLTA Pakat, serta dukungan operasional dari PLTM Madong dan PLTM Ordi Hulu. Berbagai sumber IDX Channel. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp2 per saham dari laba bersih tahun buku 2025. Total dividen yang akan dibagikan mencapai Rp32,6 miliar atau 29,33% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk atau emiten dengan kode saham JKON menyetujui pembagian dividen tunai kepada pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar 3 Juni 2026. Dividen yang dibagikan ditetapkan sebesar Rp2 per saham. Pemegang saham menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp111,21 miliar untuk tahun buku 2025. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp32,6 miliar atau 29,33% dialokasikan untuk pembayaran dividen tunai. Perseroan tidak menyisihkan laba bersih untuk dana cadangan karena saldo dana cadangan telah mencapai 20% dari modal saham yang ditempatkan dan disetor. Ketentuan ini sesuai dengan persyaratan yang berlaku bagi perseroan. Selain untuk pembagian dividen sebesar Rp32,6 miliar, perseroan juga menetapkan sisa laba sebesar Rp78,59 miliar sebagai laba ditahan. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan usaha perseroan. Dividen tunai akan dibayarkan pada 3 Juli 2026 kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada 15 Juni 2026 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Adapun hukum dividen di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada 11 Juni 2026. Tim Liputan IDX Channel.
Ya, Kementerian Perindustrian mengupayakan penataan kembali pelabuhan masuk impor bagi barang konsumsi tertentu sebagai langkah memperkuat pengawasan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan pelabuhan Sorong, Bitung, dan Kupang sebagai alternatif entry point impor yang memiliki utilisasi pelabuhan yang relatif rendah. Kementerian Perindustrian mengupayakan penataan kembali pelabuhan masuk impor atau entry point bagi barang konsumsi tertentu sebagai langkah memperkuat pengawasan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian impor, sekaligus memperbaiki tata kelola logistik nasional dan mengoptimalkan kapasitas pelabuhan di luar Pulau Jawa. Menperin mengusulkan pelabuhan Sorong, Bitung, dan Kupang sebagai alternatif entry point impor yang memiliki utilisasi pelabuhan yang relatif rendah, yakni masing-masing 23,09%, 34,7%, dan 32,6%. Sudah kami terus-menerus perjuangkan dan akan terus kami perjuangkan, yaitu inisiasi penataan kembali pelabuhan masuk impor atau entry point bagi barang konsumsi tertentu guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian impor, sekaligus perbaikan tata kelola logistik nasional. Ya, jadi ini nilai tambah dari inisiatif yang kami sudah sampaikan, ya, sekaligus perbaikan tata kelola logistik nasional dan juga optimalisasi kapasitas pelabuhan-pelabuhan di luar Pulau Jawa. Menperin menambahkan selanjutnya pihaknya akan melakukan pengendalian dan pembatasan impor secara terukur, khususnya terhadap barang konsumsi atau barang jadi yang telah mampu diproduksi industri dalam negeri. Tim Liputan IDX Journal. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Patraunan Daulay, meminta kepada Kementerian Perindustrian untuk mendorong agar alokasi anggaran yang dimiliki Kemenperin bisa menciptakan industri baru dan inovasi-inovasi baru dalam sektor industri. Sejauh ini, Saleh menilai bahwa proporsi anggaran Kemenperin itu paling besar dialokasikan untuk Politeknik Perindustrian. Namun dirinya menilai bahwa hal itu tidak secara langsung bersambung dengan penciptaan industri baru, melainkan hanya menyiapkan sumber daya manusia. Selain itu, Menperin juga diminta menciptakan inovasi-inovasi baru untuk turut memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Menurutnya, dampak dari situasi global yang saat ini terjadi jangan sampai membuat orang-orang yang punya uang dalam dunia usaha justru berbalik mengambil uang dan membeli dolar Amerika Serikat yang menyebabkan dolar Amerika Serikat menjadi langka. Kemenperin diminta mengembangkan peta jalan untuk upaya-upaya pengembangan sektor perindustrian ke depannya. Kami juga menginginkan agar Kementerian Perindustrian ini ada inovasi-inovasi baru untuk bagaimana jangan sampai dengan situasi politik global seperti sekarang itu menyebabkan orang yang punya uang malah justru ambil uangnya beli dolar yang menyebabkan dolarnya jadi langka. Akibatnya yang terjadi adalah kenaikan kurs dolar. Dan itu apakah aman untuk Indonesia atau tidak tentu akan bisa dijawab oleh Pak Menteri dalam konteks bagaimana pengembangan dan potret serta roadmap daripada langkah-langkah yang akan diambil oleh Kementerian Perindustrian ke depan. Karena bagaimanapun juga sebuah bangsa yang besar adalah bangsa. Ya, selain itu Otoritas Jasa Keuangan juga melaporkan pada April 2026 kredit perbankan tumbuh sebesar 9,98% secara tahunan menjadi 8.755 triliun rupiah. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 19,48%. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan bahwa kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Pada April 2026, kredit tumbuh sebesar 9,98% secara tahunan, menjadi 8.755 triliun rupiah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengatakan, berdasarkan jenis penggunaan kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 19,48%. Adapun berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 15,51% year on year. Sementara itu, kredit UMKM telah menunjukkan perbaikan dengan tumbuh positif sebesar 0,16%. Ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh tertinggi yaitu sebesar 14,35%. Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Pada April 2026, kredit tumbuh sebesar 9,98%, year on year menjadi sebesar 8.755 triliun. Ini meningkat dibandingkan posisi Maret 2026 yang tumbuh sebesar 9,49% year on year. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 19,48%. Di sisi lain, dana pihak ketiga tumbuh sebesar 11,39%, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun pada Maret, dana pihak ketiga tumbuh 13,55% menjadi 10.077 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel.